Nah, Eliana sebagai seorang putri Sakya yang baru terpilih nih, bagaimana tanggapan Eliana tentang peranan wanita masa kini? Apakah itu dari segi kita sebagai seorang siswa ataupun dari segi seorang orang tua gitu? Nah, tanggapan Eliana itu bagaimana peranan wanita masa kini? Pertama-tama saya merasa sangat bangga ya melihat semakin banyak wanita yang berani tampil, memimpin dan berkontribusi positif di berbagai bidang. Kemudian para wanita itu kan sekarang sudah mulai setara dengan pria dalam menyebarkan hal-hal yang positif. Dalam agama Buddha kita diajarkan diajarkan tentang kesetaraan batin ya, bahwa untuk mencapai kebijaksanaan itu tidak hanya sebatas gender. Jadi saya percaya bahwa wanita Buddhis saat ini bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk menyebarkan Buddha Dhamma ataupun kebaikan dimanapun mereka berada. Itu saja sih dari saya. Oke, berarti artinya baik dia pria ataupun wanita itu dari pandangan Buddhis adalah memiliki kesetaraan ya, baik itu pencapaian kesucian ataupun hal-hal lain, ada kesetaraan. Dan bahkan ini juga memang kita sering dengar istilah sekarang emansipasi wanita itu ya. Emansipasi wanita artinya kesetaraan antara pria dan wanita itu sama, baik pun di mata negara, baik pun di mata keluarga itu sama. Nah, kalau menurut Eliana sendiri ini masih berhubungan dengan peranan wanita. Apakah Eliana di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah ini ya, melihat peranan wanita itu khususnya di siswa-siswi ini sudah berjalan dengan baik di lingkungan sekolah gitu Eliana? Mungkin sudah mulai berkembang ya daripada zaman yang dulu-dulu ini. Sekarang kita sudah mulai ada wanita sekarang sudah bisa speak up, speak up di sekolah maupun di tempat kerja kantor atau di mana-mana saja kita sudah harus berani untuk speak up. Ini tadi kita mendengar dari Ibu Poni bahwasannya persaingan itu hal yang wajar bagi seorang wanita, yang penting kodratnya tetap dijaga. Nah, dalam kesehariannya ini kita, apakah sebagai seorang anak maupun seorang siswi, adakah kesamaan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Dharma sehingga patut diaplikasikan oleh wanita Buddhis dalam keseharian baik seorang siswi ataupun seorang anak? Nilai-nilai Dharma apa yang patut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini kita? Silakan kita. Menurut saya tentu saja ada ya. Nilai-nilai Dharma seperti Kanti yang berarti kesabaran dan Metta yang berarti cinta kasih itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak kita berlatih untuk berbakti kepada orang tua dan sebagai siswi kita berlatih untuk disiplin, untuk tekun belajar dan juga menghormati guru serta teman-teman ya. Saya ingin mengajak wanita Buddhis lainnya untuk tidak melihat ajaran Dharma hanya sebagai ajaran spiritual, tapi juga sebagai panutan gitu ya? Agar menjadi karakter yang lebih kuat dan bijak. Hal apa yang sepatutnya dipahami dengan bijak ya oleh generasi Z ini, khususnya berkaitan dengan peranan wanita itu sehingga nanti yang mendengar ini bisa belajar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan. Menurut saya sebagai Gen Z sendiri, kita itu terus merasa harus sempurna ya. Jadi kadangkala jika kita menerima kritikan atau saran itu seringkali sebagai serangan gitu. Jadi menurut saya Gen Z itu harus berlatih untuk tidak terlalu tidak marah atau tidak sedih ketika tidak emosional ketika mendengar kritikan atau saran. Kita harus berlatih bahwa saranan dan kritikan itu bukan sebagai serangan ya, tapi sebagai cara untuk memperbaiki diri sendiri dan juga bisa mengembangkan diri lah. Saya terutama bagi wanita pasti lebih banyak akan mendapat kritikan, lebih banyak mendapat kritikan.
Tapi kalau misalnya kita sudah bisa menghadapinya dengan hati yang tenang, itu pasti artinya kita udah kuat gitu. Barangkali mungkin kan kita pasti punya pengalaman juga nih kalau dikritik itu bagaimana. Ada nggak tips-tips sederhana yang bisa nih kita berikan contoh nih, katakanlah seseorang udah dikritik nih, bagaimana menghadapi kritikan itu? Apakah mengatakan ya saya akan mengubah yang lebih baik, atau ada dari pengalaman nih kita tuh bagaimana cara menghadapi kritikan itu? Mungkin bisa curhat dikit ya, curhat dikit sama orang tua ataupun sama teman ya, tapi kita juga harus tetap mengembang untuk menjadi yang the best version of yourself. Oke, jadi artinya terbuka menerima saran dan kritikan gitu ya. Pesan-pesannya untuk pemirsa TVRI tentang topik kita pada siang hari ini, silakan nih kita. Pesan saya untuk pemirsa TVRI, ayo semangat belajar dan berkembang. Jangan takut menjadi diri sendiri, jangan takut gagal, dan tetap pede, be confident ya. Apalagi kita yang terakhir jangan lupa untuk menerapkan ajaran Buddha Dhamma di kehidupan sehari-hari, tapi tetap ingat untuk rendah hati, harus sabar, penuh cinta kasih. Dengan begitu kita bisa menyebarluaskan kebaikan dimanapun kita berada ya.